Nah, baik, terima kasih kembali lagi kepada channel kami Media Politik. Jangan lupa kepada teman-teman yang baru bergabung dan yang baru menonton untuk memberikan like, share, dan juga subscribe kepada channel kami Media Politik. Nah, kebetulan saat ini saya akan membahas terkait seperti apa dan juga bagaimana organisasi di perguruan tinggi seperti itu. Di perguruan tinggi itu kan terdapat beberapa organisasi, istilahnya kalau teman-teman mahasiswa itu menyebutnya ada organisasi intra kampus, ada organisasi ekstra kampus seperti itu. Jadi kalau organisasi intra kampus itu merupakan suatu organisasi yang memang sudah dinaungi oleh perguruan tinggi. Karena itu bersifat internal kampus seperti itu. Nah, yang akan saya bahas saat ini adalah suatu organisasi yang sifatnya itu dalam skala nasional ataupun ekstra kampus seperti itu. Karena memang sudah kita ketahui dan bagi yang belum mengetahui ya wajib mengetahui bahwa di Indonesia ini terdapat 5 organisasi yang akan saya jelaskan, yang mana 5 organisasi tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem kepemerintahan kita, baik di ranah kepemerintahan, parlemen, ataupun DPR seperti itu. Intinya seseorang yang bisa memasuki di dunia legislatif, eksekutif ataupun yudikatif itu merupakan seseorang yang lahir dari beberapa organisasi yang akan saya jelaskan satu persatu seperti itu. Nah, marilah terlebih dahulu kita simak terkait seperti apa dan bagaimana dan apa saja organisasi tersebut. Nah, marilah kita simak videonya berikut ini. Lima organisasi mahasiswa eksternal berpengaruh di Indonesia, menurut sindonews.com. Yang pertama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Ini adalah organisasi berbasis kaderisasi yang di dalamnya terdapat nilai, konsep dan prinsip. Nah, sesuai nama organisasinya, nilai-nilai yang selama ini menjadi pijakan setiap kader tentu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta konsensus ulama. Berdiri pada tanggal 17 April tahun 1960 di Surabaya, organisasi ini lahir karena menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman kala itu, juga berasal dari perjuangan ulama dan anak muda dalam mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Yang kedua, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Didirikan oleh Lavran Payne dan rekan perjuangannya pada tanggal 5 Februari tahun 1947. Perjalanan 66 tahun telah menorehkan tinta sejarah di pentas nasional. Banyak tokoh nasional dan lokal telah dilahirkan oleh organisasi ini mulai dari Syafi'i Marif, Akbar Tanjung, Anies Baswedan, Munir, Mahfud MD, dan Burhanuddin Muhtadi. Yang ketiga, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMMI. Organisasi ini lahir saat era reformasi, tepatnya pada tanggal 29 Maret tahun 1998 di Malang, dan dituangkan dalam naskah Deklarasi Malang. KAMMI muncul sebagai salah satu kekuatan alternatif mahasiswa saat itu, dengan basis mahasiswa muslim dan mengambil momentum pada pelaksanaan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus FSLDK X se-Indonesia yang diselenggarakan di UMM. Acara ini dihadiri oleh 59 LDK yang berafiliasi dari 63 kampus PTN-PTS di seluruh Indonesia. Yang keempat, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Didirikan pada tanggal 9 Februari tahun 1950, meski begitu, cikal bakalnya yaitu Christelijk Studentenvereniging OP Javad CSV telah ada sejak tanggal 28 Desember tahun 1932 di Kaliurang, Yogyakarta. GMKI merupakan tempat persiapan kader dengan kompetensi dalam iman, ilmu, kepemimpinan, dan kepekaan sosial yang dapat diaplikasikan dalam 3 medan pelayanannya yakni, gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat. Yang kelima, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMKNI. Dibentuk pada tanggal 23 Maret tahun 1954 dan berbasiskan intelektual muda, mahasiswa, yang memiliki cita-cita terwujudnya sosialisme Indonesia sebagai satu sintesa yang berdasarkan atas asas marhaenisme, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa di dalam kerangka NKRI. Sebagai organisasi gerakan perjuangan, GMNI mempunyai asas dan doktrin perjuangan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, marhaenisme. Nah, baik, terima kasih kembali lagi kepada channel kami Media Politik. Jangan lupa kepada teman-teman yang baru bergabung dan yang baru menonton untuk memberikan like,
share, dan juga subscribe kepada channel kami Media Politik. Nah, kebetulan saat ini saya akan membahas terkait seperti apa dan juga bagaimana organisasi di perguruan tinggi, seperti itu. Di perguruan tinggi itu kan terdapat beberapa organisasi, istilahnya kalau teman-teman mahasiswa itu menyebutnya ada organisasi intra kampus, ada organisasi ekstra kampus, seperti itu. Jadi kalau organisasi intra kampus itu merupakan suatu organisasi yang memang sudah dinaungi oleh perguruan tinggi, karena itu bersifat internal kampus, seperti itu. Nah, yang akan saya bahas saat ini adalah suatu organisasi yang sifatnya itu dalam skala nasional ataupun ekstra kampus, seperti itu. Karena memang sudah kita ketahui, dan bagi yang belum mengetahui ya wajib mengetahui bahwa di Indonesia ini terdapat 5 organisasi yang akan saya jelaskan, yang mana 5 organisasi tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem kepemerintahan kita, baik di ranah kepemerintahan, parlemen, ataupun DPR, seperti itu. Intinya seseorang yang bisa memasuki di dunia legislatif, eksekutif ataupun yudikatif itu merupakan seseorang yang lahir dari beberapa organisasi yang akan saya jelaskan satu persatu, seperti itu. Nah, marilah terlebih dahulu kita simak terkait seperti apa dan bagaimana dan apa saja organisasi tersebut. Nah, marilah kita simak videonya berikut ini.